Amin. Amin, amin, amin. Elohimers. What's up Elohimers? Ya, seberapa banyak teman-teman yang rindu mendengarkan firman Tuhan bisa lambaikan tangannya? Bisa katakan, wuh. Yes, amin. Teman-teman, di tengah-tengah kita ada seorang hamba Tuhan ya, seorang youth global, ICC Youth Global Pastor. Was. Karena cabang gerejanya banyak banget ya, seluruh Indonesia ada dan dunia juga ada, jadi global ya teman-teman. Dan kalau teman-teman ke Bandung, please datang ke tempat yang luar biasa ini. Youth-nya namanya The Bridge. The Bridge setiap hari Sabtu dan itu keren banget di kota Bandung. Jadi saya rekomendasikan kalian untuk kalau pas ke Bandung, liburan atau mungkin ada yang kuliah dan sebagainya, datang ke tempat ini. Karena ini tempatnya anak-anak muda kreatif semua kumpul di kota, di gereja ini. So di tengah-tengah kita ya ada saudara teman katanya kembaran saya ya. Saya nggak tahu mirip apa enggak ya, teman-teman yang nanti menilai ya. So ini orang yang awesome banget. Jadi kalian be responsif ya, setiap kali dengar firman Tuhan, say amin, say haleluya. Catat kalau memang kalian diberkati gitu kan, quotes-nya mungkin difoto ya. Nanti foto barengnya nanti ya. So di tengah-tengah kita ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi Tuhan lebih luar biasa, tapi Tuhan pakai dia sangat dahsyat dan luar biasa. Dan jadwal dia cukup lama, hampir 6 tahun baru bisa, enggak bercanda ya. Dan dia hadir tengah-tengah kita dan saya percaya akan menjadi berkat besar buat kita. So, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Pastor Winston. Come on Pastor Winston. Wow. Thank you. Pastor Aldo, tadi biar membuktikan boleh berdiri sebentar Pastor. Kita ini beda ibu, beda bapak. Aku kok udah jadi Sidoarjo ya? Tapi kita dari roh yang sama, namanya Roh Kudus. Mirip gak? Mirip gak? Kasih tangan buat Tuhan kita. Thank you Pastor Aldo, luar biasa. Woo! Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Karena dia gak jadi Allah yang mati, tapi dia Allah yang bangkit dan hidup. Ada amin? Terus mana tepuk tangannya kalau amin? Haleluya. Saya hanya orang biasa yang mau belajar setia melayani Tuhan yang luar biasa. So, sambut Tuhan lebih dari siapapun tukang pos yang membawakan kabar ke tempat ini. Karena dialah yang akan menyatakan sesuatu untuk kita semua hari ini. Yang percaya katakan amin. So, thank you buat semuanya. Dari kemarin saya landing sampai hari ini saya lihat, wah begitu banyak pekerjaan Tuhan yang besar yang saya boleh juga diinspirasi dengan apa yang udah dibuat di Elohimers hari-hari ini. So saya punya teman-teman punya apa namanya ya? Yal, betul? Betul Cik? Elohimers! Terus gimana lagi ya? What's up Elohimers? Oke, kasih tangan buat teman-teman semua. So sebelum kita mulai dengar firman Tuhan, saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu Gembala GPDI Elohim Sidoarjo, Pastor Franklin dan juga Pastor Nina. Dan juga Pastor Aldo tentunya, my big brother. Kita mirip tapi dia lebih tua, saya lebih muda. Saya gak mau disama-samain secara umur, muka boleh. Dan thank you juga, tadi saya lihat ada brother Kevin yang kasih message offering yang luar biasa. Thank you juga buat my sister Marci. Oh Pastor Arlo tentu dengan Kaniki yang luar biasa, yang selalu menemaninya. Yang selalu menemaninya khususnya di saat pagi karena mereka sering saat teduh bareng. Katanya begitu di mobil kemarin. Dan thank you juga buat Marci Tania. So 2014 bukan kebetulan saya jadi satu batch ya di SOT bersama dengan orang yang luar biasa ini. Dan saya sudah dengar konflik-konflik yang terjadi. Bagaimana banyak pria-pria Tuhan mengejar dia dan dia tidak gampang untuk ditaklukkan. Makanya perlu Roh Kudus bersama dengan teman-teman menaklukkan pribadi itu. Kasih tepuk tangan juga buat Elohimers semua yang ada di sini. Thank you buat kesempatannya. Thank you buat semua welcome warm and everything yang saya boleh terima. Tapi biar segala nama yang kita sembah dan puji hanya Yesus Kristus namanya. Ada amin. So saya diberikan sebuah tema untuk saya sharing hari ini yaitu called to be home. Betul ya? Dan saya percaya beberapa minggu ini teman-teman sedang belajar yang namanya home. Membahas tentang rumah. Dan saya berharap sharing hari ini juga dapat melengkapi puzzle. Pengertian, pewahyuan, hikmat teman-teman tentang yang namanya rumah. Ada amin?
Rumah di sini kita bicara tentang gereja dan juga komunitas di mana di sana kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Dan saya percaya rumah hanya akan menjadi sebuah bangunan apabila gak ada hubungan di dalamnya. Rumah hanya sebatas sesuatu yang mungkin bagus, indah, tapi gak ada kehidupan. Kalau gak ada hubungan di dalamnya. Di rumah saya percaya ada hubungan. Karena di dalam rumah seharusnya ada kehidupan. Ada yang kita sebut keluarga. Mungkin kalau kita pulang ke rumah kita ketemu yang namanya orang tua. Betul ya? Dan itu adalah otoritas di rumah. Tapi di rumah juga gak cuma ada orang tua atau otoritas. Tapi juga ada anak yang adalah anggota dari keluarga di dalam rumah. Yang percaya katakan amin. Dan saya percaya juga gak ada rumah yang sempurna. Karena gak ada orang di dalam rumah yang sempurna. Oleh karena itu saya mau mengencourage teman-teman Elohimers semuanya hari ini. Rumah adalah tempat terbaik untuk kita belajar dan mempraktekkan kasih Kristus. Yang setuju katakan amin. Saya senang sekali respon karena ketika kita berespon itu membuktikan kita hidup. Orang yang gak berespon adalah orang yang mati. Coba lihat orang yang di dalam peti. Dikasih pakai apapun, dibikin apapun, dia gak akan ada respon. Kenapa? Karena sudah mati. Dan saya percaya di sini ada orang-orang hidup yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. So, Tuhan Yesus ternyata memberikan kita sebuah perintah baru teman-teman. Kita lihat yuk di Yohanes 13 ayat 34. Saya percaya sudah disampaikan di slide dan ayatnya bilang begini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi mengasihi bukanlah sebuah pilihan. Bahkan dalam ayat ini kita kenal perintah. Bahkan ini dikatakan perintah yang baru yang Tuhan mau. Saya dan teman-teman di sini melakukannya, gak cuman mengetahuinya. Yaitu untuk kita saling mengasihi. Dan the moment kita memutuskan memilih untuk mengasihi, untuk membangun hubungan dengan orang-orang di sekitar kita, di gereja, di komunitas, di care kita masing-masing. Saya percaya ini yang pasti saya garansi 100% akan terjadi. Apa itu? Ada yang namanya konflik. Ketika kita dekat, saya percaya pasti akan ada konflik. Dan konflik itu hal yang wajar, bahkan hal yang baik kalau kita mengerti. Kenapa Tuhan mengizinkan ada konflik. Ya. Namun seringkali konflik disalahartikan. Karena pemberontakan yang terjadi di surga ribuan tahun yang lalu. Ya puluhan ribu tahun yang lalu lebih tepatnya. Karena Lucifer ingin hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi hari ini saya akan berbicara mengenai konflik. Dan sharing ini saya kasih judul Dealing with Conflict. Sama-sama boleh bilang Dealing with Conflict. Saya melihat dan mengalami sendiri konsekuensi logis dari kita membangun sebuah hubungan adalah adanya konflik. Adalah terjadinya konflik. So kalau teman-teman mungkin bisa analogi ini membantu. Kalau teman-teman makan yang namanya cabai rawit. Di sini istilahnya apa? Di Bandung namanya cengek. Tahu itu? Cabai rawit sama lah ya. Waktu kita makan cabai rawit itu, kira-kira apa yang terjadi konsekuensinya? Kita akan mengalami rasa pedas. Betul ya? Dan kalau teman-teman pernah makan cabai atau cengek dan gak merasakan pedas, besar kemungkinan itu adalah cabai-cabean. Yang percaya katakan amin. Karena konsekuensi logis orang gigit cabai kepedesan. Tidak peduli sekuat apapun kita dengan rasa pedas, tapi harusnya ada rasa pedas yang muncul. Nah, konflik bukanlah sebuah dosa. Namun apabila kita nggak kelola dengan benar konflik-konflik yang hari ini Tuhan izinkan terjadi dalam hidup, dalam komunitas, dalam rumah kita. Saya mau bilang teman-teman ini adalah kesempatan untuk dosa kita buat. Ini konflik yang nggak kita kelola dengan benar akan jadi kesempatan untuk bahkan kita berbuat dosa. Konflik pasti akan terjadi dalam hubungan. Untuk itu kita perlu belajar untuk menghadapi konflik. Bukan kabur menghindari konflik. Nah setiap kali ada konflik, saya encourage teman-teman semuanya. Boleh saya panggil teman-teman di sini? Karena saya lihat sumuran saya semua di sini.
Karena hasil survei membuktikan orang di bawah 100 tahun itu masih youth. Yang percaya katakan amin. Belum ada yang lebih dari 100, ada amin? At least kalaupun mencapai ya masih ada semangatnya lah ya. So setiap kali ada konflik, milikilah respon hati yang benar. Karena konflik itu baik kalau kita mengerti. Lebih dalam kita akan bahas tentang ini. Yang menjadi pertanyaan ketika terjadi konflik setelah melalui dan selesai dengan konflik itu. Kita jadi dekat atau bahkan kita semakin jauh. Itu pertanyaan, misteri. Kita bisa lihat nanti setelah konflik kita lewati. Dan saya temukan ternyata konflik terbesar itu bukan ada di luar kita. Konflik terbesar itu ternyata ada di dalam diri kita sendiri teman-teman. Gak lain gak bukan itu bicara ego kita. Itu bicara tentang kesombongan atau pride kita. Kita tersinggung, kita pengen paling didengar dan teman-teman lainnya. Mereka-mereka itu. Ya, konflik terbesar terjadi bukan di luar. Tapi di dalam kita. Dan saya punya satu cerita suatu hari. Saya konflik besar dengan satu orang. Dan ini konflik yang buruk banget. Ya, kita punya pergerakan, kita menjangkau sekolah, kampus, sekarang meranjak ke kantor-kantor dan lain sebagainya. So, saya waktu itu lagi ada di satu kampus dan kita menjangkau di sana. Singkat cerita, ada satu orang, saya nggak akan sebut namanya, bukan jadi kemuliaan Tuhan. Jadi, dia ini orang yang saya percaya banget, bahkan saya melihat dia ini diurapi banget. Kayak dia ini punya pengurapan penginjil banget. You know what? Karena kalau saya yang datang ke kampus itu, kayaknya 1-2 aja udah capek, udah wah capek. Tapi kalau dia bisa 10, 20, bahkan pernah 50 rekor dia yang menyentuh di satu kali kedatangannya. Jadi orang ini powerful banget. Suatu hari kita lagi bikin satu movement, kita sebut MOB, Massive Outreach Bridge. Kita undang semua yang udah kita jangkau di kampus sekolah itu untuk datang. Dan seperti biasa itu acara kita bikin untuk ada altar call lahir baru. Jadi waktu altar call bla 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 bla, ada satu orang yang maju yang mau terima Yesus untuk pertama kali dalam hidupnya dan normal right ketika saya datang untuk mendoakannya. Tapi ketika saya mau mendoakan orang ini, teman yang tadi saya cerita di awal itu, dia kayak Wakanda di belakang orang ini. Wah, saya sambil ini kenapa ya ada? Tapi ya masa orang udah maju kita anggurin aja. Saya doain bla bla bla, akhirnya beres, udah pulang. Waktu sebelum pulang dia samperin saya. Lu tuh ya, gak tahu betapa susahnya gue bawa orang itu ke gereja. Lu tuh ya, ini saya sambil bingung. Oke, terus, tapi gak tahu lah mungkin dia lagi emosi, udah saya biarin aja. Singkat cerita itu hari Sabtu, beres dan kita pulang tidur masing-masing. Tentu kita mandi dulu baru ke gereja dan hari itu kita ke gereja di hari Minggu. Gak lucu ya, sorry. Dan akhirnya kita ke gereja tepat setelah ibadah beres, dia samperin saya lagi, orang yang saya ceritain di awal. Dia marah-marah lagi dan hari ini marah-marahnya lebih kurang ajar. Karena dia bilang gini, kamu tuh hamba Tuhan macam apa? Gak ngerti bla bla bla. Saya bilang tenang bro, kamu tenang dulu. Ada apa? Kamu tahu dia tuh non-believers. Saya bawa dia ke gereja tuh setengah mati. Ya terus, kenapa lo tantang dia lahir baru? Lo emang kenapa? Sabarlah, jangan paksa-paksa. Sekarang dia jadi gak mau ke gereja lagi, lo bisa pastiin gak? Setelah dia maju ke depan, keluar dari gereja, dia masih hidup. Ya enggak sih, terus kenapa lu marah-marah? Saya yang mulai naik nih kan ya. Ketika dia ceritain masalahnya apa. Dan dia bilang, enggak, lu tuh enggak belajar. Bla 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 bla. Wah, you know what. Saya itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi harus saya bilang, Roh Kudus saya minta izin keluar sedikit. Bukan Roh Kudusnya yang keluar, saya yang keluar dari Roh Kudus. Saya bilang, yuk kita berantem aja yuk. Udah emosi banget di ubun-ubun. Dia masih, pokoknya saya udah gak tahu dia ngomong apa. Dia kayak, udah emosi banget, udah gitu ya. Udah saya bilang, udahlah saya hindari aja. Kita masih di lingkungan gereja. Saya turun ke bawah, saya ambil motor saya hari itu. Saya baru naik, tiba-tiba moncongnya datang lagi. Tuhan, biarkanlah cawan ini berlalu daripada aku. Nyala kok iblis dalam hati ya. Saya keluar, tiba-tiba pas keluar dari parkiran. Entah mengapa mungkin Roh Kudus mau bikin saya berbuah semakin lebih sabar gitu ya. Ada orang itu lagi dong. Gak berubah. Lu tuh ya kalau gua ngomong dengerin dulu jangan langsung pergi. Dan you know what. Saya udah gak tahan. Saya standar motor saya pegang kerahnya. Saya tinggi 170 dia mungkin sekitar 190. Jadi kebayang saya pegangnya begini. Dan saya bilang lu gak diam pecah nih bibir sekarang. Dan dia kaget shock. Karena pertama kali
selama saya dilahirbarukan, terima Yesus. Itu emosi saya nggak tertahan. Karena panjang banget. Jadi hari itu saya harus mengaku di depan teman-teman hari ini. Saya salah. Saya nggak kontrol diri saya nggak mampu memanage konflik yang sedang saya alami hari itu. Dan apa yang terjadi, orang itu hilang. Entah di mana dia sekarang, tapi saya sungguh merindukan dia. Karena dia orang yang diurapi hebat banget. Tapi please, respon yang benar. Kita belajar dari cerita tadi, respon yang benar seharusnya membuat ketika kita menghadapi konflik sesuatu kedekatan. Bukan sesuatu yang jauh, apalagi terpisah. Ada amin. Amsal 15 ayat 18 bilang, orang yang cepat marah menimbulkan pertengkaran. Orang yang sabar membawa pendamaian. Jadi dalam kasus cerita tadi, saya mengaku dosa, saya gak sabar. Dan harusnya dalam setiap konflik Tuhan punya sesuatu yang Tuhan mau buat melalui setiap konflik dalam hidup kita. Nah, ketika kita mengalami hal-hal yang mungkin ceritanya serupa dengan cerita saya tadi, saya punya tips. Harusnya masalah besar harus dikecilkan. Dan masalah yang kecil harus dihilangkan. Ketika masalah kecil digede-gedein, ini masalah. Kenapa? Ini bukan konflik yang Tuhan mau. Ada amin. Dan saya percaya begini, ketika kita menang di dalam, kita nggak perlu memenangkan apapun di luar. Kalau di dalamnya ini secure, kita nggak perlu membangun apapun di luar kita untuk membantu kita merasa aman. That's why seringkali orang itu masalahnya di dalam. Makanya outputnya ya keluar dalam konflik-konflik yang tidak penting itu. Buat apa kita mempertahankan, buat apa kita memenangkan perdebatan tapi kehilangan hubungan? Ya gak sih? Buat apa kita menang debat? Coba tanya baik-baik dengan diri kita masing-masing siang hari ini. Buat apa ya? Buat apa ya? Karena Tuhan gak pernah panggil kita untuk memenangkan perdebatan. Tapi Tuhan panggil kita untuk memenangkan jiwa-jiwa. Yang percaya katakan amin. Dan Tuhan pakai sebuah konflik untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Pertanyaannya, kenapa saya harus jadi lebih dewasa? Karena hanya orang-orang dewasa yang akan Tuhan percayakan hal-hal yang lebih besar. Saya punya anak 2, yang satu umurnya Juni nanti ini 5 tahun pas ya. Namanya Owen, dan saya sayang sama dia, sangat mengasihi dia. Ya, dia anak pertama yang Tuhan titipkan dalam hidup kami, gitu ya, dalam pernikahan kami. Tapi kalau hari ini Owen yang 5 tahun itu minta yang namanya handphone, saya kasih enggak? Sebagai bapak yang baik, saya akan kasih. Tapi apa yang saya kasih? Handphone mainan. Yang kalau dipencet, masih ada mainan itu hari ini? Katanya bapak yang baik, kok kasih yang mainan? Karena belum dewasa. Seringkali dalam hidup kita gak menikmati berkat-berkat yang benar. Karena kita belum dewasa. Dan konflik salah satu cara yang akan Tuhan pakai untuk mendewasakan saya dan teman-teman yang percaya katakan, amin. Nanti kalau Owen sudah dewasa, bertanggung jawab, baru saya kasih. Dewasa bukan bicara umur. Tadi malam kita meeting dan ada yang tanya, kapan usia kedewasaan? Enggak ada. Bertambah tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Betul ya? Jadi kalau nanti dia udah dewasa, pasti saya kasih handphone yang beneran. Yang saya telepon dia angkat, yang saya chat dia bisa bales. Kenapa? Karena dia udah dewasa. Coba lihat kanan kirinya dan bilang, Tuhan mau percayakan hal yang luar biasa atas kamu. Oke, lihat sekali lagi, bilang gini, tapi harus dewasa. Kalau dia memang orang yang lagi bermasalah, lihat matanya baik-baik dan harus dewasa gitu. Jadi dengan kata lain, konflik itu ternyata adalah berkat. Yang Tuhan mau pakai, jadikan semua itu yang terjadi untuk kita jadi pribadi yang lebih dewasa. Asal tadi di awal saya bilang kita punya respon yang benar, ya. So kita akan lihat atau beberapa tips di mana kita belajar ketika konflik terjadi, paling enggak ada 3 hal yang perlu kita lakukan. You guys ready? Berapa banyak yang mau mendengar firman Tuhan? Bilang gini, aku mau gitu. Yang memohon gitu dong, aku mau gitu.
Oke, karena saudara mau, saya sampaikan, oke? So, yang pertama yaitu dealing with ego. Dealing with ego. Yakobus 4 ayat 1, Alkitab yang mudah dibaca, dibilang begini. Apakah kamu tahu dari mana datangnya perkelahian dan pertengkaran? Datangnya dari dalam dirimu sendiri. Dari keinginan akan kesenanganmu sendiri yang selalu berjuang di dalam dirimu. Jadi Alkitab udah jelas. Pertengkaran itu terjadi karena ada keinginan atau bahasa lainnya ego. Setuju dengan itu ya? Don't get me wrong, memiliki ego itu adalah sesuatu yang wajar. Bahkan saya harus bilang harus punya ego. Harus punya keinginan waktu kita hidup. Lucu juga kalau kita hidup udah gak punya ego atau keinginan. Tapi ego yang berlebihan, yang gak kita manage dengan baik, itu akan membawa diri kita kepada kehancuran. Saat kita lebih mementingkan ego di atas segala sesuatu, saya pastikan akan ada pihak yang dirugikan. Dan saya tuliskan di situ. It's better to lose your ego to the one you love than to lose the one you love to your ego. Adalah baik kita kehilangan ego kita demi kita tetap lebih baik kehilangan ego untuk orang yang kita kasihi. Jangan sampai kita kehilangan orang yang kita kasihi karena ego kita. Dan di rumah kita harus terus memanage konflik dengan benar. Kita harus dealing with ego. Filipi 2:4 bilang, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Yang percaya katakan amin. Saya orang yang perfeksionis. Saya orang yang susah banget buat ruang untuk kesalahan. I don't have a capacity in my heart to create a room to make mistake gitu ya. Nggak bisa, susah buat saya. Jadi saya akan pegang semuanya sendiri. Kalau saya belum sentuh itu sendiri atau pegang itu sendiri, buat saya pasti akan jadi masalah karena saya perfeksionis. Dan saya tahu hidup di bawah kolong langit yang nggak sempurna ini nggak bisa sempurna. There is no perfect things, betul ya? Kita hanya bisa maksimalkan sampai excellent. Bedanya perfect sama excellent apa, Pastor? Perfect itu zero mistake. Tapi kalau excellent itu there is a room untuk membuat kesalahan. Ya, 80% bagus, mungkin 20%, 10, bahkan mungkin 1% masih ada kesalahan. Karena kita hanya bisa excellent, gak bisa perfect. Jadi saya tuh paling gak suka kalau ada sesuatu yang rusak. Kalau ada sesuatu yang gak in order itu saya paling gak suka. Dan saya gak tahu kenapa terlahir seperti itu. Tapi percayalah, by the grace of God, by the power of Holy Spirit, saya udah berubah. Especially 5 tahun ke belakang dalam pernikahan, Tuhan bentuk banget saya dengan hal itu. Jadi suatu kali saya ingat, saya baru beli satu laptop. Istri saya seorang desainer dan dia butuh sejenis spek laptop gitu ya untuk dia desain dan lain sebagainya. Jadi saya ingat laptop tuh nggak murah. Saya beli bahkan nyicil 3 kali seingat saya. Dan apa yang terjadi? Seminggu 2 minggu setelah saya berikan, tiba-tiba ada laporan masuk bahwa LCD-nya pecah. Dan you know what? Saya orang yang perfeksionis, punya benih perfeksionis. Ya, kayaknya gak bisa dicabut 100% dalam hidup saya. Waktu saya lihat itu, saya langsung bilang ke istri saya, kenapa bisa pecah? Dan waktu saya ngomong begitu, oh my goodness, ada anak saya di tengah-tengah kami. Yang umurnya mungkin waktu itu masih 3 atau 4 tahun. Dia tanya saya, Dedi kok gitu sih ngomongnya ke mami? Aduh, itu saya kayak diem gitu ya. Istri saya cuma bilang, kok kamu nyalain saya sih? Saya juga kan gak tahu. Kan saya perginya sama kamu. Pulang-pulang buka laptopnya udah pecah. Dan hari itu saya bilang, iya ya Tuhan ya. Tuhan kayak tegur saya. Apakah laptop tuh jauh lebih berharga daripada istri dan anak-anakmu, Winston? Sambil noyor. Tidak Tuhan, mereka jauh lebih berharga. Ya udah gak usah marah-marah. Dan saya bilang, iya ya. I need to deal with my ego. Karena yang saya marahin sebenarnya bukan rusaknya. Tapi ketidakpuasan. Sesuatu yang saya lihat gak sesuai yang saya mau. Keinginan atau ego saya. Sejauh ini teman-teman dapat sesuatu? Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Lukas 9 ayat 23. Dan saya percaya dosa sudah diselesaikan oleh Tuhan di atas kayu salib.
Tapi kenapa Tuhan suruh untuk kita pikul salib? Salah satunya kita perlu pikul salib ego kita setiap hari. Setiap hari kita ada di rumah yang hidupnya nggak sendirian. Kita ada orang tua, kita ada saudara, kita di gereja punya orang-orang yang sebanyak ini. Ada Elohimers yang luar biasa, yang lucu-lucu ini, yang punya potensi untuk membuat sesuatu nggak sesuai dengan keinginan kita. So yang pertama, dealing with ego. Tapi yang kedua, dealing with pride. Ego and pride is different. Kalau ego bicara keinginan, kalau pride bicara kesombongan. Dan saya temukan pride will cost you everything but leave you with nothing. Kesombongan itu akan menghabiskan segalanya namun gak ada gunanya. Itulah kesombongan. Dan pride membuat kita gak mau belajar dari kesalahan karena seringkali orang yang pride-nya pride banget gitu ya, tidak pernah merasa salah. Dan terus biasanya jatuh di lubang yang sama. Padahal kita tahu ada sebuah istilah gitu ya. Keledai aja gak jatuh di lubang yang sama. Jadi kalau kita jatuh di lubang yang sama gara-gara pride kita yang gak mau kita selesaikan. Kita lebih buruk dari keledai. Pride membuat kita terus-menerus membuat keputusan yang salah. Dan konflik sulit diselesaikan ketika selalu ada orang yang merasa paling benar. Dan yang lain yang paling salah. So we need to deal with pride. Saint Augustine bilang begini, pride adalah akar dari semua dosa. Dan kita tahu dosa pertama yang terjadi yaitu kesombongan. Di mana Lucifer mau hendak menyamai Allah dan mau menjadi seperti Allah. Betul ya? Dia gak mau lagi nyembah tapi dia mau yang disembah. Dimulai dari kesombongan dan dosa-dosa berikutnya mengikuti. Dealing with pride, it's important. Ya, karena ternyata itu adalah pintu masuk yang besar. Untuk hal-hal buruk lainnya akan berdatangan dalam hidup kita. Tidak ada orang yang menyukai orang sombong. Ada yang suka orang sombong di sini? Boleh angkat tangan? Karena saya mau belajar dengan saudara. Karena dalam pelayanan saya gak pernah lihat ada orang yang suka dengan orang sombong. Kenapa? Ya karena memang gak menjengkelkan aja orang sombong, betul ya? Semua orang pasti benci dengan orang yang sombong. Karena orang-orang itu gak jarang merasa lebih baik dari orang lain. Kesalahan saudara, saya gak punya hak untuk menghakimi. Kenapa? Bukan berarti saya gak melakukan kesalahan yang saudara bikin saya jadi lebih baik dengan saudara. Oke? Saya gak mau sombong karena saya lebih baik dalam hal itu dari saudara. Enggak. Apa yang saya punya itu yang saya nikmati untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalaupun ada yang salah dari orang lain, udah gak usah digede-gedein. Ingat, yang besar kita kecilin. Yang kecil kita hilangin. Jangan dibalik ya. Dan saya senang cerita ini di zaman Romawi kuno. Jadi setiap kali seorang jenderal kembali dari perang dan membawa kemenangan gitu ya. Hari itu akan ada pawai di jalan kota gitu ya. Dan warga-warga Roma hari itu akan menyambut mereka. Mereka akan berbaris rapi. Menyambut kedatangan para jenderal dan prajurit-prajurit yang menang di medan perang. Nah, pawai itu akan diikuti oleh jenderalnya pastinya dan juga semua prajurit juga dengan orang-orang tahanan yang bersama dengan mereka hari itu ya. Dan yang menarik, bersama dengan jenderal yang berdiri di atas kereta kuda yang luar biasa itu ditempatkan seorang budak. Budak ini gak diapa-apain, budak ini benar-benar berdiri sama rata dengan sang jenderal. Tugas si budak ini sederhana, cuman membisikkan begini, kamu itu orang biasa, gak usah sombong. Kalau kamu itu orang biasa, kamu tuh makhluk fana, gak usah sombong. Tenang aja, gak usah lubang hidungnya diliatin, turun dikit. Itu tugas si budak. Jadi budaya ini saya lihat baik ya. Untuk menjaga seorang jenderal yang jelas-jelas menang dan bisa banget menyombongkan diri, betul? Tapi hari itu budaya ini membuat sang jenderal turun dengan kereta dan sadar. Kalau dia bukan yang paling hebat, tapi kemenangan adalah milik semua orang ya. Bahkan semua petani yang menyiapkan makanan untuk mereka yang berperang itu pun orang-orang yang berjasa. Kebayang kalau mereka malas-malesan tanam gandum hari itu dan gak dikirim ke medan perang, mati kelaparan semua di lapangan. Jadi kemenangan itu buat semua orang, bukan hanya satu orang. Nah, cerita ini saya lihat iya ya, bagus banget ya. Tuhan tuh seringkali pakai konflik, tahu gak saudara? Untuk mengajarkan kita.
sederhana sih, walaupun seumur hidup ngerjainnya. Apa itu? Merendahkan hati satu sama lain. Kalian ikut care, ikut gereja, gak ada yang sempurna, betul? Tapi di sana tuh Tuhan lagi ngajarin untuk kita rendahkan hati satu sama lain. Rendahkan hati. Matius 23 ayat 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Biarkan yang membawa kita naik itu Tuhan. Gak usah paksa, gak usah push, gak usah injak kepala orang untuk kita naik ke atas. Why? Karena tidak tunggu waktu lama untuk kamu bisa ada di bawah lagi. Tapi kalau promosi datangnya dari Tuhan, saya percaya ketika Tuhan yang buka pintu, tidak ada satu orang pun yang dapat menutupnya. Yang percaya katakan, amin. Jadi saya itu dapat banyak kehormatan. Tuhan bekerja melalui saya untuk pasangan-pasangan, untuk mereka-mereka di generasi muda khususnya di Bandung. Nah, mereka tuh yang biasanya mau pacaran-pacaran tuh akan akan konseling dulu. Ya, ini bukan bimbingan pranikah tapi bimbingan pra-pacaran. Lebih ngeri lagi ya. Ya, gak gampang karena memang lebih baik mencegah daripada mengobati biasanya dalam hubungan. Jadi ketika mereka datang, Bang, kami sudah saling menyukai dan kami mau dibawa dalam Tuhan, mau diberkati dan lain sebagainya, bla bla bla. Oke. So once a month biasanya saya spend time with them untuk cek, untuk mungkin ada hal yang perlu dibimbing dan lain sebagainya. Ini belum pacaran, masih mau pacaran. Wah, ngeri banget ya. Jadi saya temukan orang-orang ini akan jauh lebih intens mencari saya ketika ada masalah. Apalagi ada sesuatu, beberapa ketawa kayaknya ngalamin juga ya. Apalagi kalau udah menjelang-jelang mau putus atau terjadi masalah yang besar itu, waduh itu biasanya di ujung dunia manapun selama mereka bisa kejar saya, mereka akan datang untuk ngobrol sama saya. Nah, saya ngobrol sama mereka. Saya tahu ada beberapa hubungan yang dapat diteruskan, tapi ada beberapa yang harus juga selesai. Namun ini yang saya belajar. Apa yang mereka buat? Most of relationship fail because people fight with pride more than they work with love. Seringkali saya datang dengar konflik di setiap care, di setiap apapun komunitas-komunitas yang ada. Di sini namanya care, betul ya? Bukan karena bukan karena terlalu heboh gimana-gimana, enggak. 1 Korintus bilang enggak ada pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan-pencobaan yang biasa, enggak akan melampaui kekuatan kita. Betul enggak? Ya, jadi enggak ada yang terlalu gimana-gimana. Hanya seringkali orang itu hubungannya gagal, baik itu tadi dalam berpacaran atau bimbingan nikah atau bahkan dengan nikah dan lain sebagainya atau di dalam komunitas. Karena mereka tuh senang banget bertengkar dengan kesombongannya masing-masing gitu kalau diartikan ya. Lebih dari mereka membangun sesuatu bersama di dalam kasih. Itu yang kita harus hindari, konflik-konflik yang seperti ini yang sebenarnya bukan yang Tuhan izinkan. Tapi iblis melihatnya dan menggunakannya. Supaya apa? Kita terpecah-pecah. Supaya kita terbelah-belah. Kubu kiri, kubu kanan, kubu depan, kubu atas, kubu dalam tanah dan lain sebagainya lah. Tuhan gak bikin ini. Tuhan izinkan konflik mendewasakan, membentuk sesuatu untuk kita jadi versi terbaik dalam hidup kita. Tapi jangan sampai karena kita pride, sombong yang kita akhirnya gagal di mana-mana. So yang pertama kita tahu how to handle conflict, deal with ego. Tapi yang kedua kita barusan dengar, dealing with pride. Yang ketiga, mau dengar yang ketiga? Bilang mau gitu. Maunya setengah, saya kasih setengah aja bahannya ya. Mau gak? Oh thank you. Aduh haus banget di sini pastor. Saya kasih yang ketiga deh. Dealing with others. Ini penting. Dealing with ego, tapi juga kita perlu dealing with others. Nah 1 Korintus 12 ayat 12 dan 18. Boleh gak kita baca sama-sama? Saya yakin sudah ada di depan. Boleh gak kita melakukannya sambil bergandengan tangan? Ada yang bener lakuin loh, hebat, kasih tepuk tangan buat mereka. Enggak, saya hanya bercanda. Apakah ini jam makan siang ya? Wah, yang penting khotbahnya beres, kita mau makan. Cepetan pastor cepetan. Concern, oke? Yang ketiga, dealing with others di 1 Korintus 12 ayat 12 dan 18. Harusnya saya foto dulu tadi ya. Lu bertiga lucu banget sumpah. Pegangan tangan baca Alkitab. Aduh, gua sama istri aja gak gitu-gitu amat. Aduh. But I love you brother. Oke. So kita boleh baca yuk ayat yang ke-12 dan langsung loncat yang ke-18. Boleh? Saudara-saudara teman-teman udah lihat di depan? 1, 2, 3. Karena sama seperti tubuh ini
banyak. Dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Ayat 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendaki. Ada amin. Ayat ini melengkapi pengertian saya secara pribadi tentang komsel atau care. Kenapa? Dikatakan di situ tadi. Kita adalah satu tubuh. Oke? Yang terdiri dari banyak anggota. Tapi di ayatnya juga dengan jelas. Dan masing-masing secara khusus. Khusus mempunyai tempat pada tubuh. Tuhan mengumpulkan kita dalam satu care dengan latar belakang, even dengan karakter yang berbeda-beda. Dan tiap karakter, saya percaya nggak ada yang lebih bagus, tapi tiap karakter punya kekuatan sekaligus kelemahannya masing-masing. Dan nggak ada yang sempurna. Yang betul, yang setuju katakan betul. Ada hal yang saya dapat lakukan, yang teman-teman gak dapat lakukan. Tapi saya harus merendahkan hati, ada hal-hal yang teman-teman dapat lakukan, yang saya gak dapat lakukan. Contohnya apa, Pastor? Kayang misalnya, saya gak bisa kayang. Ada yang bisa kayang di sini? Kayang? Bener gak kayang? Kayang gitu ya, kayang gitu. Ada yang bisa kayang di sini? Gak ada yang bisa. Oh berarti kita semua gak bisa. Tapi ada hal-hal yang saya nggak bisa buat, teman-teman bisa. Teman-teman bisa buat, saya nggak bisa. Nah, saya pakai ilustrasi ini bagus banget. Kita punya tangan yang terdiri dari satu tangan ini 5 jari. Dan kalau kita lihat, coba lihat tangannya yuk. Beda-beda ya. Atau ada yang jarinya jempol semua gitu mungkin. Nah, saya anjurkan diet inter kok gue lupa namanya, interfasting, intermilan fasting lah, apalah segala macam. Tapi ada 5 jari betul. Dari kanan ke kiri itu bentuknya semua beda. Setuju ya? Waktu kita pakai jari yang ibu jari ini kayak gini, ini artinya apa? Good atau overtone kalau anak PW. Kalau kita pakai telunjuk biasanya buat arah. Hah? Anak PW, lu dukung gua apa? Ini buat apa? Nunjuk, oh ke sana. Oh iya itu. Kalau ini alun-alun ya, kiri, kanan gitu ya. Udah sampai 2 jari aja ya, karena jari-jari berikutnya kurang bagus. Tapi pertanyaan saya, gimana supaya jari jempol menunjukkan fungsinya? Keempat jarinya harus merendahkan diri, merendahkan hati, sehingga jempol kelihatan. Setuju atau setuju? Gimana supaya jari telunjuk berfungsi, kelihatan? Keempat jari lainnya harus merendahkan hati, sehingga telunjuk kelihatan. Spirit yang seperti ini yang harusnya ada di dalam care kita. Bukan semua pengen jadi jempol, semua pengen jadi telunjuk. Semua pengen jadi kelingking, jari manis, jari tengah. Enggak. Kita harus merendahkan hidup kita di dalam komunitas, gereja, rumah untuk seseorang. Mungkin ditinggikan, dimuliakan. It's okay. It's a family culture. It's a family values. Karena apa namanya ini namanya apa? Jari, kok jadi lupa gua. Kemuliaan satu jari itu apakah benar hanya untuk kemuliaan jari itu? Enggak. Saya udah menikah. Tadi Ci Christine, kok gak pakai cincin? Udah gak muat. Ya udah gendut soalnya. Tapi waktu cincinnya saya pakai di jari manis saya hari itu jadi kemuliaan satu tubuh. Even hanya jari manis yang dihias. Saya senang sneakers. Jadi ketika saya pakai sneakers, enggak juga kepala saya pisah dari tubuh dan bilang saya udah gak lagi bisa di sini karena cuma sepatu yang terus dibeli, sementara topi gak pernah. Kebayang kalau kepala ini keluar dari tubuh ini. Udah gak khotbah saya di sini saudara. Atau bicara organ. Jantung bilang, lu enak. Lambung lu enak bung. Keren ya, bung, lambung. Lu enak bung. Ada jam istirahatnya. Di atas jam 8 malam lu udah gak ada kerjaan lagi. Tinggal istirahat. Paling pagi-pagi tinggal ke toilet. Terus jam tujuan sarapan. Oh enak lu ada istirahatnya. Kenapa emang lu ngomong gitu tung? Soalnya jantung. Jantung bilang, wah
menit aja, healing bentar. Gak boleh ya. Gak boleh, harus kerja terus. Tapi kalaupun cerita lucu ini kita benar-benar mengerti, jantung bilang gini, capek bro jadi gua. 24 jam bro. Berhenti 5 menit aja, langsung dipaksa hidup lagi. Tapi kebayang gak? Let's say jantung bilang, capek gua kayak gini, gue tinggalin tubuh ini. Gue mau healing ke Bali. Jantung keluar dari dalam dada kita. Pergi ke Bali. Ke Balinya gak nyampe, yang ditinggalin mati semua. Tapi itu spirit yang ada di dalam care kita. Ada hal yang kau bisa buat, yang orang lain gak bisa buat. Ada yang orang lain bisa buat, kau juga gak bisa buat. So dealing with ego, dealing with pride, and also dealing with others. Ya, ada satu member di care kami. Dia tuh jarinya ramping banget. Jadi kalau dia pakai kelingking, dia bisa korek semua isi telinga dan keluar. Saya gak butuh cotton bud. Dia panggil saya abang. Saya gak butuh cotton bud bang. Saya lihat, andai saya punya kelingking itu. Tapi ada juga yang even ke, aduh gak enak ini ngomongnya. Even gak bisa masuk karena terlalu gede. Jadi bagaimana yang kelingking bantuin yang, enggak maksud saya. Kita beda-beda. Kok jadi lucu ya di pikiran saya. Udahlah Tuhan, hendaklah aku kudus karena engkau kudus Tuhan. Jadi kita harus saling tahu peran kita dan fungsi kita. It's okay banget. Kita nggak harus jadi maha tahu. Kenapa Tuhan ciptakan kita ada kekurangan, ada kelebihan. Supaya kelebihan kita melayani, kekurangan kita untuk dilayani. As simple as that, right? Ada orang yang kalau nyanyi, Roh Kudus turun semua, malaikat-malaikat dengan trompet semua hadir. Tapi ada juga yang nyanyi hadirat lain yang datang. Bahkan yang dengar, hanya dengar loh belum ikut nyanyi. Pingsan. Kalau kita nyanyi di sini yang motor-motor semua rebah. Kenapa? Saking gak enaknya didengar. Ada. Tapi gak usah bilang dia mah enak. Dikit-dikit dia yang dikirim. Dikit-dikit dia yang belajar. Gua. Apa pelayanan yang paling gak kelihatan di sini? Ada? Boleh bantu saya? Tapi apakah benar pelayanan itu gak kelihatan? Semua pelayanan itu berasal dari satu roh yang sama. Dan semua itu penting buat Tuhan. Ada amin. Ya, jadi gak usah berantem. Dikit-dikit WL. Kalau Pastor Aldo pergi ke Next Gen, WL yang dibawa. Gua soundman, udah tarik sana tarik sini. Gak pernah dibawa. Gak usah gitu, tenang aja bro. Semua ada bagiannya. Ada amin. Dan dalam Komsel ada spirit saling bantu. Untuk setiap orang berfungsi dengan baik. Ya. Jangan merasa lebih pintar saat kita membuat orang lain terlihat bodoh. Karena spirit di dalam care kita persaingan, we cannot dealing with others. Jadi kita di dalam rumah sikut-sikutan. Di dalam tim sikut-sikutan. Biar gue yang dibawa nanti sama Pastor A, Pastor B. Lu sikut hidungnya berdarah, patah, masuk rumah sakit dan lain sebagainya. Enggak boleh kayak gitu. Ya, ada masa lu yang pergi, gue cukup di sini. Dan lain sebagainya. Jadi jangan pernah merasa lebih pintar saat kita membuat orang lain terlihat lebih bodoh. Bukan berarti seseorang berbeda karakter dengan kita, itu menjadikan kita jadi lebih baik dengan dia. Kalau teman-teman nyimak, saya ini kelihatan banget dominannya, betul ya? Karena memang saya orang dominan. Buat saya itu, saya akan mengambil keputusan-keputusan besar. Tapi gak cermat. Mode hidup saya itu gaspol, tabrak baru berhenti. Tapi saya tuh paling kesel dan gak suka gabung atau kerjasama dengan tim-tim orang-orang yang stabil, yang cermat, apalagi kalau cermatnya di depan. Kenapa kita harus melakukan ini? Give me the why. Aduh, keburu Yesus datang, why-nya udah 3 hari ngejawabnya. Ngerti maksud saya? Atau yang stabil. Kamu gini-gini. Oke, bener dia buat gini-gini. Kita minta A, dia buat aja A. Sementara kita, gue kasih A jadi B dong. Inovasi dong. Kreatif dong. Gimana Elohim? Kreatif dong. Tapi lah kan kakak bilang taruh di situ. Saya udah taruh. Ya maksud gue setelah taruh ada yang kotor dibersihin. Saya tuh agak gedek dulu sebelum saya lebih dewasa hari-hari ini. Jadi entah mengapa Tuhan tuh baik banget sama saya. Apa yang dia kasih? Orang dominan intim ini yang orientasinya hasil. Dinikahkan dengan orang yang stabil cermat. Untung S-nya di depan jadi karena gak terlalu banyak nanya. Tapi stabil, orang-orang stabil itu termasuk istri saya maksud saya. Orang-orang itu modenya rem kaki. Jadi bayang ya, mobil digas terus bisa mati. Mobil direm terus yang gak kemana-mana, betul ya? Dan saya harus menikah
Bahkan the one and only istri di muka bumi ini. Seumur hidup saya dengan orang yang paling saya gak suka. Tapi Tuhan tuh bagus banget. Tuhan tuh gak pernah salah menempatkan orang, apalagi one day jadi pasangan kita. Karena kenapa? Karena saya punya pedal gas, karena saya punya pedal rem, hidup saya jauh lebih baik. Hidup saya jauh lebih smooth. Masalah gak bisa ditiadakan, tapi hidup saya gak selalu bikin masalah intinya. You guys learn something sejauh ini. Kita harus berkolaborasi. Ya, istri saya tuh tenang banget. Istri saya tuh bisa tenang deh, tenang. Kalau saya all in. Nah kalau ibarat main poker gitu, all in. Tenang deh, tenang. Tuhan tuh mainnya nggak cepat-cepat gitu. Tenang. Gak bisa all in. Tenang. All in ini yang biasanya kena scam gitu ya. Tapi yang ini tenang aja, tenang. Nah kan gue udah bilang kan kamu teh gitu. Jadi saya tuh bersyukur untuk saya menikahi orang stabil. Even saya tadi cerita, saya paling gak suka tuh kerjasama dengan orang-orang yang stabil. Dan semua orang yang stabil katakan, gak ada orang stabil ternyata, jadi dominan semua. I feel you guys. So itulah mengapa kita perlu saling melengkapi. Ya, kita gak sama tapi kita bisa bersama. Ada amin. Dalam komsel atau dalam care, gak perlu ada yang paling hebat. Gak perlu ada yang paling pintar. Nanti kalau teman-teman baca di 1 Korintus tadi ayatnya lanjutannya. Bahkan untuk mereka yang yang kelihatannya nggak penting. Yang kayaknya kecil, yang kayak itu harus diberikan perhatian khusus kata ayatnya. Betul ya? Jadi coba cek di komsel. Yang datang cuma diem. Suruh offering kayak brother Kevin tadi kencing celana gitu. Ada orang-orang kayak gitu. Ada nggak? Ada. Tapi lihat orang-orang kayak gitu, bodoh banget ya, jangan. Oh saudara saya, offering aja sampai kencing celana gitu, gimana jadi saksi ke ujung bumi. Saya bantu deh, bro lo kemarin kenapa offering kayak gitu. Aduh AC-nya tiba-tiba kenceng, dingin gitu ya. Di panggung sama di bawah tuh beda gitu ya. Gak apa-apa kita ajarin. You catch the spirit, we are together. Ada amin. That's why kita penting. Ada dalam namanya pemuridan. Ada yang namanya care. Ada yang namanya datang ke ibadah. Karena perbedaan yang membentuk karakter kita semakin serupa dengan Kristus. Ada karakter yang berbeda, ada fungsi yang berbeda. Tapi itu yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Dan saya temukan when I read my Bible. Tuhan itu lebih sering pakai orang daripada keadaan untuk membentuk karakter yang baik pada seseorang. Tuhan tuh sering banget pakai yang namanya orang. That's why penting. Kita harus latih tubuh kita ibadah. Apapun namanya, care kah, ibadah doa kah, apapun itu please. Ya, di sana Tuhan akan pakai banyak orang untuk bangun sesuatu dalam hidup kita. Saya selalu bilang gini ke teman-teman di Bandung. Persiapan akan membuat kita bertemu dengan tujuan. Itu yang dilakukan Daud, betul? Tapi karakterlah yang membawa kita menggenapi tujuan. Ada amin. So saya boleh undang teman-teman praise and worship bersama dengan saya before I done. Setiap kali kita dekat satu sama lain, saya pastikan akan terjadi yang namanya konflik. Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Itu kan ayat bukan yang baru kita dengar. Konflik, gesekan itu, kalau hari ini kita belajar, kita tahu itu adalah berkat. Itu adalah sesuatu yang Tuhan mau pakai membentuk diri saya dan teman-teman. Dan tahukah teman-teman, ada yang namanya batu permata atau berlian. Itu kalau teman-teman pergi ke toko perhiasan, itu pasti mahal banget. Bukan mahal, mahal banget, betul ya? Dan tahu nggak, perhiasan yang indah itu, konon katanya ditemukan harus di-cut sebanyak 64 sisi. So far oke? Dan pertanyaannya, siapa yang bisa membentuk permata untuk punya 64 sisi untuk dia berkilau? Gak ada materi lain selain permata atau berlian itu sendiri. Jadi kalau hari ini di dalam care, di dalam gereja, komunitas, apapun namanya, kita lagi mengalami gesekan, gak nyaman, punya respon yang benar. Karena sebenarnya Tuhan mau bikin hidupmu berkilau. Tuhan mau bikin hidupmu mendapatkan berkat yang sesungguhnya.
bukan handphone yang bunyinya ya yo yo ya yo. Anak saya punya, makanya saya hafal nadanya. Karena itu bukan handphone yang benar, itu mainan. Dan Tuhan nggak mau mati di atas kayu salib hanya untuk kasih berkat mainan atas hidup kita. Tapi sebagai Bapa yang baik, dia juga nggak akan ngasih sesuatu yang nggak bisa kita pegang dengan benar. Itulah mengapa ketika ada konflik, Tuhan mau buat kita semakin lebih baik. Ada amin? Boleh kita play. Tapi you know what? Kebenaran ini gak cuman kita yang tahu hari ini. Iblis tahu banget blueprint ini. Dan inilah yang saya mau sampaikan di akhir. Iblis akan pakai setiap konflik yang ada, apapun istilah dan namanya, apapun penyebabnya, apapun itu situasinya. Untuk apa sih? Memanipulasi. Untuk sesuatu itu terlihat buruk, untuk sesuatu itu terlihat negatif, agar kita terpecah-pecah. Agar kita tuh gak bersama. You know, berkat kerukunan, berkat kebersamaan. Mazmur 133, kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Jadi iblis tahu blueprint ini. Tuhan pakai konflik membentuk saya dan teman-teman semakin jadi lebih baik serupa dengan Kristus. Dan juga Tuhan mau kita saling mengasihi, karena saling mengasihilah bukti kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Dan dalam kerukunan di sanalah Tuhan memerintahkan berkat. Gak cuma kita yang tahu, iblis juga tahu. Dia manipulasi sedemikian rupa, membuat kita akhirnya saling bermusuhan, bukan mengasihi. That's what yang dia tahu. Kita gak saling mengasihi seperti yang Tuhan bilang di ayatnya tadi. Hendaklah kamu saling mengasihi, inilah sebuah perintah. Dan you know, saya punya 2 orang anak. Kalau hari ini saya lihat kedua orang anak saya itu berantem, pecah-pecahin gelas, apapun lah skenarionya, saya tuh bakalan sedih banget. Aduh, kenapa ya? Kenapa Owen dan Abby kayak gini? Saya tuh jadi orang tua sedih banget. Dan itu sama ketika Tuhan melihat gereja, ketika Tuhan melihat care kita dan isinya kayak gini. Tuhan gak sedang happy. Ayo lebih dalam tusuknya, lebih dalam. Ayo diasah dulu biar tajam, biar putus. Enggak. Tuhan tuh sedang menangis, Roh Kudus sedang menangis. Aduh, kenapa anakku saling membunuh, saling menikam. Dari atas, dari depan, dari belakang, dari pinggir, apapun lah. Roh Kudus tuh lagi sedih. Tahukah saudara? Kita disebut saudara karena berasal dari kata sedara. Satu darah. Kenapa? Karena kita ditebus dengan darah yang sama. Darah Yesus. Setiap kali kau melukai saudaramu, ingat kita itu sedara, satu darah. Dan musuh kita bukan orangnya, tapi mungkin jadi motif atau roh-roh yang kebetulan ada dalam orang itu. Karena Efesus 6 ayat 12 bilang karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Setiap kali ada konflik, saya mau kita punya mindset yang benar. Kamu bukan musuh saya, tapi ide kamu mungkin berbeda dengan saya. Cara kamu melihat dibentuk di keluarga kamu berbeda dengan cara saya melihat dibentuk di keluarga saya. Dan saya mau belajar untuk memahami kamu, mengerti kamu. Dan disitulah kedewasaan akan muncul. Karena konflik menghasilkan versi terbaik dari pribadi kita. The way kita bilang, Tuhan saya mau lebih sabar. Ini doa-doa yang powerful. Karena seringkali Tuhan jawabnya instan. Maksudnya gimana Pastor? Ada masa saya berdoa, Tuhan buat saya jadi orang yang lebih sabar. Saya gak mau emosi-emosian gini. Saya mau sabar. Amin. Begitu pintu kos dibuka, orang yang paling menyebalkan di dunia ini ada di depan. Halo Winston, boleh saya masuk? Saya kadang-kadang bilang, Tuhan kan barusan doa, belum 10 detik. Tapi Tuhan bilang, itulah jawaban doamu. Karena membuatmu jauh lebih sabar, kamu harus ketemu dengan orang yang paling menyebalkan di dunia ini. Di situ saya belajar, oh gitu cara mainnya ya. Dan di situ saya mulai, iya ya, I need to dealing with my ego, my pride, even others. Dan ketika kita punya konflik hari ini, bolehkah saya undang untuk bangkit berdiri? Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi setiap pelanggaran. Bukan karena kita hebat dan kuat. Saya berdoa karena kasih Tuhan sendiri
yang membuat kita mampu untuk mengampuni. You know what? Mengampuni adalah kebutuhan terbesar di dunia ini. Dan tidak mengampuni adalah kejahatan terbesar. Dan orang yang paling sering jadi yang paling jahat di dunia ini, orang-orang yang percaya Kristus. Karena mereka gak mau ngampuni. Membuat kesalahan itu manusiawi. Tapi mengampuni itu ilahi. Kita mau hidup jadi orang-orang yang manusiawi atau keturunan-keturunan ilahi. Siapa yang mau jadi keturunan anak-anak Tuhan? Ya, keturunan-keturunan ilahi. So, belajar mengampuni. That's why gak gampang kita hidup di dunia ini. Untuk terus bisa seperti yang Firman sampaikan. Kita perlu libatin Roh Kudus dalam setiap konflik. Karena hanya Roh Kudus yang dapat menggantikan setiap kekesalan, kebencian jadi sebuah belas kasihan. Yes. Oh.